Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau share tentang setahun sekali saya ganti aki ya. Setahun sekali saya ganti aki. Dan ini mungkin penyakit lama dari Vespa. Oke, sekarang saya mau ngecek tegangan output dari kiprok ya. Jadi yang pertama adalah saya putuskan semua kabelnya. Ini kenapa ada 3? Karena yang ini adalah starter, yang ini adalah untuk ke kapasitor bank. Jadi saya punya kapasitor bank, ini plusnya kapasitor bank, ini minusnya kapasitor bank. Oke, nah dari kiprok keluarannya ini adalah yang ini dan ini. Saya masukkan ke avometer ini. Nanti kita cek tegangan outputnya di RPM idle. Oke, mari kita saksikan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, langsung saja. Oke, saya coba starter ya, Vespanya. Oke, ini adalah tegangan keluaran dari kiprok AC ya. Saya bingung malah kenapa AC, harusnya ini DC. Jadi ada sesuatu permasalahan mungkin di kiproknya. Oke, mari kita cek kiproknya. Oke, ini kiprok Vespa ya, cukup besar bodinya. Jadi untuk ngebuka ini posisinya di dalam sini. Jadi harus buka ban serep, kemudian harus buka aki, tahanan aki ya, dudukan aki, kemudian baru ngebuka di sini. Ya, ujungnya kiprok itu yang ini. Ini soketnya kiprok. Kita harus cek juga tegangan dari spool ya, berapa volt di sini. Jadi biar ketahuan yang rusak itu apa sebenarnya. Ini soketnya. Kalau misalkan memang kiproknya rusak, saya punya kiprok Supra. Ini ya, kiprok Supra. Maaf. Ya, ini kiprok Supra original, lebih kecil. Jadi perbandingannya adalah ya, besar banget ya. Punya Vespa besar banget. Soketnya sama seperti ini, model soketnya sama, cuma mungkin nanti saya akan cross check mana yang AC, mana yang keluaran ke baterai. Oke, sebelum itu saya mau make sure dulu ini mana yang ke spool. Kalau yang ini ground, masih yang hitam pasti ground. Oke, lanjut. Oke, motor sudah saya nyalakan ya. Tegangannya ini, kiproknya sudah saya groundingkan yang hitam, kemudian saya cek satu-satu, mulai dari atasnya ground warna biru muda ya, itu keluaran dari spool kayaknya 18 AC. Oke, sebelahnya tidak ada apa-apa. Kemudian yang bawah juga tidak ada apa-apa. Jadi yang dari spool yang warna merah, yang warna biru muda ya. Oke, ini sudah saya sambungkan sesuai dengan gambar ya. Yang merah ini kabel aki, saya jumper juga ke lampu. Oh sorry,
lampu itu saya jumper ke kabel yang warna biru muda. Saya copot dulu. Bentar ya, saya copot dulu. Oke, jadi ini yang hitam, sorry agak blur. Yang hitam ini kabel ground, abu-abu ini kabel lampu. Nah, kabel lampu ini saya jumper ke yang warna biru muda, yaitu yang dari spool. Dari spool saya jumper ke kabel lampu. Nah, kalau teman-teman lampunya mau full wave dari aki, artinya yang warna abu-abu ini bisa dijumper langsung ke aki yang warna merah. Tapi kalau saya lebih suka cenderung dari spool karena biar akinya awet. Jadi ini kabel lampu saya jumper ke yang warna biru. Ini ya, biru ada kabel merah juga masuk nih. Kemudian yang merah ya tetap merah. Jadi seperti ini. Mari kita pasang kiproknya, terus kemudian kita tes. Oke, sementara saya pasang dulu di sini. Saya groundingkan, kemudian ini kabel dari kapasitor saya tidak gunakan dulu. Ini dari bendek juga saya tidak gunakan. Ini dari bendek juga saya tidak gunakan. Jadi saya hanya menggunakan kabel ini ya, yang ada fuse-nya, yang ke aki plus, kemudian minusnya aki. Terus kemudian saya gabungkan ke avometer. Mari kita nyalakan dan kita bedakan sebelum dan sesudah. 11 volt, naik 1 volt ya, artinya cukup bagus. Pengisiannya oke lah. Ini juga tegangannya juga AC, mungkin ya karena memang AC kali. Sebelumnya kan saya cek juga AC. Oke, mari kita pasang, terus kemudian kita cek tegangan masuk ke akinya. Ini sudah saya rakit ya, sudah saya rapihkan. Kemudian mari kita tes tegangan aki sebelum dinyalakan. Ini 12,71 ya, 12,71. Mari kita nyalakan motornya, kemudian kita tes lagi. Oke, ini masih mati lampu indikatornya, dan saya stop kontak, nyala akinya. Tegangan aki itu masuk ke sistem motornya, dan kita nyalakan. Kita lihat tegangan akinya sekarang. DC, bagus sekali nih ya, sangat bagus sekali untuk ngecas aki. Oke, tetap. Oke, jadi tegangan aki ini kalau mau ngecas ya sekitar 13 sampai 14 volt.
itu yang direkomendasikan. Nah, jangan sampai kurang dari 10 volt. Ketika baterai basah ini kurang dari 10 volt kemudian dipaksa untuk dipakai, itu nanti selnya itu rusak. Nah, ini kelemahannya. Beda sama baterai lithium fosfat dan lain sebagainya, atau baterai handphone. Baterai handphone itu tegangannya kita bisa paksa lebih dari aki basah ya, kalau sama-sama 12 volt. Di aki basah itu kelemahannya, tegangannya kalau misalkan ngedrop kemudian dipaksa terus, maka sel yang ada di sini itu akan rusak. Nah, 14 volt itu adalah rekomendasi untuk ngecas ke sini. Jadi bagus sekali. Ini sudah cukup puas saya. Nanti coba kita lihat apakah bertahan lebih dari 1 tahun atau gimana. Harusnya sih kalau aki basah itu harusnya lebih kuat ya, kalau tegangan dari kiproknya itu bagus. Oke, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Tetap jaga kesehatan dan juga enjoy your life.